saya pribadi lebih tertarik modeling karena saya lebih istilahnya saya lebih senang menciptakan sesuatu daripada menggerakkan sesuatu. Tersebar ke beberapa bagian fitur untuk satu software, jadi pada dasarnya Blender ini kalah dengan software lain yang terfokus ke bagian tertentu, misalkan ZBrush yang fokus ke sculpting gitu. Orang yang mau belajar modeling gitu, ada tipsnya apa buat pemula-pemula? Tips modeling kalau ada mungkin 3. Kalau untuk karakter, barang karakter mau fokus ke karakter yang lebih ke semi realistis itu belajar proporsi sama topologi. Halo Sobat Ani, welcome ke Animasi, kuliah sambil berkarir. Jadi saya Atifa sebagai host. Kita sekarang kedatangan bintang tamu nih dari Kak Ridwan. Saya hai dulu Kak. Saya perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya merupakan mahasiswa prodi animasi di Universitas Negeri Padang atau UNP, BP tahun 2020. Kita kan sekarang bahas modeling nih Kak. Aku dengar kakak juga lagi mendalami modeling kan Kak? Iya. Bisa nggak Kak jelasin ke kita kenapa bisa milih modeling? Awalnya tuh saya sebenarnya coba sih, mulai dari coba animating, kadang-kadang coba lighting juga, cuman sesering animating, terus coba-coba modeling juga, dan saya pribadi lebih tertarik modeling karena saya lebih istilahnya saya lebih senang menciptakan sesuatu daripada menggerakkan sesuatu. Oke. Kalau untuk software yang digunakan itu Kak, fokus ke bagian apa gimana sih, atau bagian tertentu itu gimana? Kalau saya pribadi fokusnya pakai software Blender, kadang-kadang juga pakai ZBrush untuk sculpting. Dan kalau masalah software, banyak juga yang sering tanya ke saya, software mana yang bagus, atau software ini dan software itu bagusan yang mana. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, menurut saya pribadi itu tergantung keperluan. Soalnya masing-masing software punya keuntungan masing-masing. Misalkan ZBrush lebih fokus ke sculpting, Blender tuh lebih ke general. Di Blender tuh literally ada, mau bisa animating, mau bisa compositing, mau bisa modeling di Blender. Kalau di ZBrush mereka itu cuma model yang sculpting, jadi dia emang terfokus ke situ. Contoh lainnya juga mungkin semacam simulation, misalkan cloud simulation tuh kalau dari pengalaman saya pribadi Blender masih kurang. Jadi lebih ke apa? Iya, lebih ke emang modeling. Mayoritas tuh modeling, animating, compositing, 2D animation juga bisa di Blender sebenarnya. Iya. Nah, cuman dia karena emang terlalu tersebar ke beberapa bagian fitur untuk satu software, jadi pada dasarnya Blender ini kalah dengan software lain yang terfokus ke bagian tertentu, misalkan ZBrush yang fokus ke sculpting gitu. Okay. Atau misalkan Keyshot yang fokus ke render. Kalau pembahasan mengenai add-on untuk modeling itu apa? Add-on banyak kan, sering juga banyak yang menanya ke saya kalau add-on bagusnya pakai add-on apa enggak untuk mulai belajar. Add-on tuh emang memudahkan sih. Ada add-on yang emang misalkan add-on pottery measure gitu, itu pada dasarnya add-on yang bisa membantu kita untuk nge-retopologi ya. Retopologi itu kan di proses yang lama, perlu pengetahuan soal topologi flow segala macam. Pottery measure itu bisa mempermudah, cuman kalau untuk baru belajar saya pribadi tidak terlalu menyarankan yang terlalu kompleks, tidak terlalu menyarankan add-on yang
terlalu terlalu kuat lah istilahnya. Ya. Kalau misalkan baru-baru mulai tuh emang beberapa add-on lain perlu sebenarnya. Kalau untuk baru-baru mulai belajar modeling. Oke, bisa nggak Kak jelasin tentang pembahasan AI dalam modeling atau bahkan industri animasi dan game secara apa sih? Secara general gitu. AI, teknologi AI ini makin lama makin ngeri ya. Teknologi AI terbaru di Blender ini literally dia bisa bikin aset cuma dari mau ketik doang. Sebelum itu ada AI yang bisa menghasilkan hasil render di Blender, jadi mau nggak perlu modeling, lighting segala macam, tinggal ketik nanti keluar hasil render gitu. Kalau dalam industri animasi segala macam, AI ini emang udah istilahnya udah sangat berkembang di bagian musik. Musik sama 2D art tuh udah lumayan jauh. Cuman banyak juga sering juga saya bahas soal ini dengan beberapa teman soal bagaimana AI ini sampai sekarang belum sempurna sih. Iya emang belum sempurna. Cuman kita mesti sadar kalau ini baru mulai. AI ini baru mulai, tapi mereka sudah bisa hasilkan mereka sudah bisa lakukan hal yang mereka lakukan sekarang. Cuma dengan masuk beberapa keyword, mau bisa bikin aset, mau bisa bikin gambar gitu tanpa perlu mau buat kerjakan dari scratch lagi. Ini ada pertanyaan dari ini Kak. Yang pertama, apa sih beda kesulitan modeling aset sama karakter? Pertanyaannya dari MG307. Bisa jelasin nggak Kak? Perbedaan kesulitan. Ya, kesulitan modeling aset. Kalau kesulitannya bisa dibilang dari hal yang perlu dipelajari. Kalau ke karakter, misalkan karakter yang lumayan detail gitu, kayak semi realistis gitu, biasanya emang ada beberapa step yang perlu dipelajari, mesti ngerti proporsi juga segala macam. Soalnya itu kan awalnya sculpting dulu, baru mulai topologi untuk model jadinya. Kalau misalkan untuk aset, kalau untuk aset mayoritas subsurface modeling kayak prop gitu, kursi, meja, rumah. Jadi itu awalnya. Itu mayoritas harus surface modeling. Cuman kalau untuk dalam pertanyaannya nih, aset ini konteks dalam animasi apa game atau gimana? Mungkin yang lebih Kakak ketahui atau kuasai. Kalau yang sering ketemu emang animasi. Kalau soalnya yang membedakan itu emang ada yang membedakan kesulitan membuat aset untuk game atau animasi gitu. Soalnya game kan game kan dijalankan di game engine. Belum lagi isi game kan interaktif gitu. Beda dengan animasi yang memang udah di setup sedemikian rupa. Jadi biasanya game tuh perlu model yang lebih low poly gitu. Jumlah poligonnya lebih sedikit. Jadi istilahnya lebih stabil lah mesinnya jalannya. Jadi kalau misalkan untuk animasi biasa modelnya sebetulnya high poly. Lebih kompleks. High poly model biasa dipakai. Untuk aset karakter itu biasa high poly, aman-aman harus. Malahan sebenarnya mungkin di beberapa kasus harus supaya detail-detail karakter itu dapat. Kalau untuk game tuh biasa diusahakan se-low poly mungkin. Biasa untuk game tuh mereka pakai teknik yang bisa bukan teknik ya, pakai normal map gitu. Kalau untuk penjelasan normal mapnya saya sendiri kurang bisa jelaskan sih. Tapi pada dasarnya normal map itu dia ngambil detail dari high poly model yang nanti dicetak ke low poly model. Simpelnya kayak gitu. Itu yang bikin game-game zaman sekarang kelihatannya detail, tapi sebenarnya itu cuma tekstur doang. Itu cuma normal map doang. Pertanyaan kedua nih Kak, untuk
tips orang yang mau belajar modeling gitu? Ada tipsnya apa buat pemula-pemula? Tips modeling kalau ada mungkin 3. Kalau untuk karakter, barang karakter mau fokus ke karakter yang lebih ke semi realistis gitu, belajar proporsi sama topologi mungkin. Sama ya sculpting dasar lah, mau modeling dasar harus cukup. Kalau untuk misalkan style yang dikejar lebih kartunis gitu kayak karakter 3 anime gitu, mungkin ya mungkin lebih ke belajar subdiv modeling mungkin. Di YouTube harusnya ada banyak cara subdiv. Subdiv modeling itu teknik yang bisa dipakai untuk belajar hard surface modeling. Itu hard surface literally pakai subdiv modeling. Oke Kak, terima kasih udah sharing materi kali ini. Nantikan episode-episode menarik selanjutnya. Saya Atifa. Dan saya Muhammad Ridwan. Kami pamit undur diri. Kaji animasi, kuliah sambil berkarir.